Halo kawan-kawan sawit, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Jadi untuk 1 jam ke depan, saya dan agronomis kita yang sudah berpengalaman akan menemani kawan-kawan sawit 1 jam ke depan untuk menjawab nih pertanyaan kawan-kawan sawit yang ada kendala atau masalah di perkebunannya. Nah sekarang nih kita lagi sama Pak apa nih Pak? Coba dong kita perkenalan diri nih Pak. Iya, halo kawan-kawan sawit semuanya. Saya dengan agronomis Sawit Pro, saya Simon Sihar Simanjuntak. Oke, jadi 1 jam ke depan akan dijawab nih permasalahan kawan-kawan sawit oleh Pak Simon. Jadi buat kawan-kawan sawit yang mau bertanya silakan ya, boleh di komen-komen aja. Itu ada di sapa-sapa aja yang sudah bergabung. Halo Pak Syahrudin dan Pak Anggung SD, selamat bergabung Pak. Ada nggak nih Pak yang mau disampaikan tentang kondisi sekarang nih, kan lagi masih musim kemarau. Nah, apakah boleh nih dilakukan pemupukan atau tidak? Atau ada nih terkadang petani yang pengen kayak memaksakan untuk dilakukan pemupukan. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Semuanya tergantung jenis tanah ya, boleh atau tidak pemupukannya. Karena pemupukan itu kan persyaratannya adalah kelembapan tanah harus terjaga ya. Jadi harus ada reaksi antara pupuk dan tanah tersebut gitu. Jadi kalau tanahnya yang tidak kering, jadi bisa diaplikasikan pupuk, tetap bisa diaplikasikan pupuk gitu. Jadi tanah-tanah yang belum kehilangan air masih bisa diaplikasikan pupuk gitu. Jadi seperti tanah jenis sandy, tanah lempung liat berpasir, tanah liat, lempung liat itu masih bisa diaplikasikan pupuk ya. Tapi kalau tanah-tanah yang sudah kehilangan air seperti pasiran ataupun gambut di mana water table-nya ataupun paras airnya sudah turun, itu sebaiknya ditunda aja dulu aplikasi pemupukan karena akan menyebabkan fitotoksisitas untuk tanaman tersebut ya, tanaman kelapa sawit. Jadi dapat menjadi bersifat racun karena tidak ada unsur pelarut di dalam tanah tersebut ya. Berarti pupuk yang kita aplikasikan kayak di musim karena nggak ada air itu bisa jadi racun ya Pak? Bisa. Oh. Karena dia tidak ada pelarutnya di dalam tanah tersebut ya. Jadi untuk pupuk itu konsentrasinya terlalu tinggi larut di dalam tanah karena airnya kurang. Jadi dia langsung kontak dengan akar, akhirnya mengalami fitotoksisitas. Oke, jadi gitu ya buat kawan-kawan sawit. Jadi jika memang lagi udah kering nih tanahnya, jangan dilakukan pemupukan dulu, ditunda dulu karena akan menjadi racun nih pupuk yang udah diberikan ke tanaman. Oke, antrian topas berapa lama Kak? Tergantung topasnya nih Pak, top line. Jadi kalau di topas 1 itu dia di 30 sampai 40 hari untuk antriannya. Di topas 3 itu di 90 sampai 100 hari. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti Pak top line bisa klik aja ini Pak form yang ada di pojok kiri bawah. Nah, nanti di situ ada formnya, bisa diisi aja Pak. Oh, oke. Apakah Pak Topline sudah ini ya, sudah pernah membeli topas? Itu dari dibacakan Pak Iges Eswelden. Halo Pak, untuk musim seperti ini saya rencananya akan memberikan MPK di awal bulan September. Aman nggak? Boleh dijelaskan Kak Pak, ini lokasinya ada di mana? Apakah di Provinsi Riau? Sebutkan kabupatennya ataupun daerahnya, bisa disebutkan Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Kuansing, Rupat. Kemudian jenis umur tanamnya ya, jenis umur tanamnya bisa disebutkan. Karena biasanya kalau untuk pupuk NPK ini kan
ditujukan untuk tanaman usia kurang dari 4 tahun gitu. Ada juga digunakan untuk kurang dari 4 tahun tidak mengenal musim ya, karena memang ada gradual aplikasi pemupukannya gitu Pak. Nah nanti coba di komen Pak ya, lokasinya ada di mana, karena ini keterkaitannya dengan curah hujan juga dan lokasinya seperti apa ya. Pak IGSWLDN boleh di komen nih Pak, bapaknya dari daerah mana ya Pak? Cucu Adam, untuk lahan gambut varietas yang cocok apa nih Pak? Untuk lahan gambut jangan dulu di scroll ke bawah, biar aja dulu situ. Untuk lahan gambut varietas yang cocok itu adalah salah satunya adalah varietas Topaz. Nanti bisa di DM lagi nanti kalau untuk varietasnya seperti apa. Tapi untuk Pak Cucu Adam ya, Ibu Pak Cucu Adam, ini kita mengikuti rekomendasi yang sudah ada di perkebunan swasta aja sebenarnya. Jadi untuk areal sudah di atas 50 hektar ataupun boleh 100 hektar itu direkomendasikan untuk menggunakan 2 jenis planting material ataupun 2 jenis varietas. Nah varietas ini bukan langsung kita lihat asal varietasnya ya, maksudnya mungkin ada varietasnya di Baiti Spring dari Bakri Sumatera Plantation, kemudian di Baiti Topaz gitu. Nah kita harus memilah-milah lineage-nya ataupun parental daripada si varietas tersebut. Jadi coba dibaca, itu kan ada di brosurnya ya, ada brosurnya nanti di Baiti gitu kan. Nanti dilihatnya duranya apa, pisciferanya apa. Nah biasanya dengan keragaman genetik yang lebih berbeda gitu ya. Misalnya kalau di Baiti Topaz kan itu kan ada keturunan yang Ghana, Econa ya, yang Gambi gitu. Nah coba dicari planting material ataupun varietas yang tidak sama seperti itu gitu. Nah jadi kalau untuk lahan gambut varietas yang cocok seperti apa? Saya pernah meneliti varietas Topaz ya. Dibandingkan dengan ada 2 jenis planting material yang lain, produsennya juga dari Sumatera Utara. Ini sudah lama tahun tanamnya, sudah tahun tanam 2006, karena penelitian saya tahun 2019. Memang gambut merupakan salah satu varietas yang lebih adaptif di Topaz, yang lebih adaptif di lahan gambut. Kenapa? Karena progenitasnya juga atau bahan indukannya juga sudah dicobakan di areal yang memang pit swampy area, memang lahan rendahan basah ya, atau bisa kita katakan semi gambut. Jadi boleh kalau 50 hektar boleh lah Pak, 100 hektar bisa Bapak tanam Topaz ya langsung semuanya. Tapi ya kalau sudah lebih dari itu mohon divariasikan aja jenis-jenis varietasnya ya, karena berguna untuk ketahanan variasi genetik di area tersebut ya. Jadi untuk keragaman jumlah ketertarikan Eleudobius, kemudian bunga jantan, ketersediaan bunga jantan. Nah ada juga varietas-varietas yang bunga jantannya lebih banyak. Kita kan butuh bunga jantan ya untuk menyerbungki bunga betina, karena era varietas atau planting material yang keluar pada saat ini itu kan lebih mengutamakan bunga betina ya. Nah, sementara mereka tidak fokus bunga betina, mereka tidak fokus bunga jantan, hanya bunga betina aja kan tidak bisa terbuat tuh, bukan bunga betinanya gitu. Bahkan ada yang nisbahnya itu sampai 9,5 banding 0,5 gitu. Nah, jadi begitu Pak. Coba dengan Topaz ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kurang mengerti untuk men-screening jenis varietas yang mau ditanam, bisa DM kita, DM Agronomi Sawit Pro, bisa melalui ini juga media ini juga ya. Nah, seperti gitu Pak. Oke, begitu ya Pak Cucu Adam. Oke, dari Pak Topline tadi belum Kak, baru mau nyoba nih Pak. Kemarin ngeliat iklan Sawit Pro di pabrik Jambi untuk Topaznya. Nah, oh iya, memang kita ada ini ya, ada Sawit Pro
di Jambi ya. Di sana juga ada agronomis, bisa ditanya-tanya, bisa langsung ke kantornya juga di jalan di Cafe Route 88 di jalan dekat bandara. Oke. Nah, dari Pak IGS Wilden tadi Pak, umur tanam yang 6 sampai 7 tahun di areal gambut daerah Rokan Hilir. Oke, ini tadi yang mau memupuk ya, mau memupuk di jadi ini Rokan Hilir ya. Rokan Hilir ini berarti masih daerah Riau. Panas juga di sana ya. Saya juga kemarin baru tanya keluarga saya di daerah Labuhan Batu Selatan, Cikampek, Labuhan Batu Selatan ya. Iya kan? Cikampek atau Kapinang, bukan Batu. Iya, Labuhan Batu. Labuhan Batu ya, pokoknya di bagian selatan ya. Di sana juga belum turun hujan. Berarti pengelolaan gambut Bapak bagaimana di daerah Rokan Hilir sana? Water table-nya coba diukur Pak gitu. Jadi tolong dijaga water table-nya supaya aplikasi pemupukan dapat berjalan lancar. Jadi kalau sesuai dengan ketetapan pemerintah dengan berdasarkan RSPO ya ataupun ISPO itu kan di kedalaman 40 sampai 60 cm. Nah, jadi jangan dia terlalu dangkal airnya, water table-nya jadi sampai ke di atas 60, 70 cm, 80 cm itu udah sangat harm ya, udah bahaya terhadap kebakaran. Nah, jadi boleh asalkan water table-nya di kisaran 40 sampai 60 cm. Nah, gimana Bapak cara mengukur water table kalau tidak punya meteran ataupun tidak ada water level gauge di parit ya, di collection drain, di main drain. Coba kikis-kikis itu batang sawit, kemudian dicucukkan ke tanah, ke tengah-tengah lahan gambut. Nah, kemudian ukur ketinggian tanah tersebut, ukur ketinggian ranting yang Bapak bersihkan tadi yang sudah dicucuk, ukur dia areal basahnya ada berapa sentimeter gitu. Nah, kalau 40 sampai 60 cm silahkan lanjutkan pemupukan. Tapi kalau dia sudah di atas 60 itu tolong ditata ulang lagi drainasenya, mungkin ada yang perlu disekat ya. Jadi supaya airnya tidak loose gitu. Nanti kembali lagi jadi fitotoksisitas dia Pak gitu Pak. Berarti nggak boleh di atas 60 ya Pak untuk tingkat kebasahan si tanahnya. Iya, water table-nya jangan terlalu dangkal airnya gitu. Oke. Ingat juga ya, gambut itu kan sifatnya kan irreversible drying ya. Irreversible drying maksudnya kalau dia sudah kering, struktur daripada gambut itu jadi nggak bisa balik ke kondisi semula lagi. Dia tidak bisa lembab, tidak moist, tidak mengandung air, jadi seperti serasah gitu Pak. Dari Pak User 1223, kalau varietas Costa Rica Temba apa bisa di tanah-tanah bergambut Pak? Bisa. Itu bisa ya, bisa ditanam di tanah gambut karena ini juga sudah pernah kita salah satu bagian daripada di screening juga ya. Nah, tapi untuk ini yang di BP Temba mau pakai yang original, kayak rasa aja ya, rasa original. Maksudnya Original. mau pakai yang original atau mau pakai yang di BP Temba MR Gano. Nah, ini peruntukannya kalau dia memang ada histori Ganoderma di area tersebut, silahkan digunakan di BP yang moderat ketularan Ganodermanya ya. Tapi kalau memang tidak ada, pakai yang non Gano saja. Oke. Dari Pak Denny Yoga Saputra, Pak saya baru mau beli sawit tua lumayan rusak. Cara perawatan awalnya gimana ya? Oke, ini Pak Denny Yoga Saputra. Ini saya pernah mendapatkan
klien juga seperti gini ya, yang sawit tua, terus mau di sudah di take over gitu kan. Nah, perawatannya pasti pertama adalah untuk membersihkan gulma di daerah yang tidak harus ditumbuhi gulma, di harvesting path atau di apa sih? Yang pasti jangan di piringan ya, jangan di farm circle-nya aja. Jadi di antar interval sama di interrow itu jangan ada gulma. Kenapa? Supaya kita lebih gampang untuk mengaplikasikan pupuk ke area-area tersebut. Nah, kemudian untuk aplikasi pupuk itu jangan langsung digenjot ya, nanti si tanaman sawit itu langsung stres. Jadi dia masih perlahan-lahan ataupun hanya mendapatkan 80% dari total pupuk yang kita rekomendasikan, karena dia masih dalam beradaptasi gitu. Jadi misalnya begini ya, kita baru mendapatkan kucing liar nih dari jalan, dia kan masih kurus, masih harus perlu dirawat. Dikasih makan sebanyak-banyaknya juga dia kan mual kan ya, jadi masih harus bertahap. Nah, ini kemudian Pak Yoga Saputra boleh dijelaskan usia tanamnya tepatnya berapa, kemudian lokasinya ada di mana, karena ada beberapa jenis tanah yang sawit tua kemudian harus di taken up. Kemudian cara merawat ini kan berbeda-beda ya, pengelolaan lahannya, apakah dia di lahan gambut, apakah dia di tanah mineral masam, multisol ataupun spodosol, kemudian dia ditanam di daerah tanah sulfat masam. Ini sangat berbeda-beda Pak ya. Itu. Tapi yang pasti pertama itu adalah weed management, kemudian nutrien manajemen, tapi tidak langsung 100% dari total hara yang kita kalkulasikan gitu. Kan ada total hara yang secara kalkulasi kan ada matematisnya untuk menghitung rekomendasi pemupukan ya. Nah, misalnya kita dapatkan di dalam 1 tahun MOP itu harus diaplikasikan sekitar 4 kilo ya, atau 3,75 kilo. Nah, 4 kilo ini tidak langsung diaplikasikan ya, harus 80% dari si 4 kilo ini gitu. Jadi misalnya dia dapatnya 3 gitu. Nah, 3 ini bisa kita bagi-bagi menjadi 3 kali rotasi aplikasi MOP KCL. Jadi 1 kilo, 1 kilo, kemudian 1 kilo per interval 3 bulan. Nah, seperti gitu Pak. Kemudian coba lihat pruningannya juga perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki untuk pemanenan buah juga. Nah, itu jadi harus dilakukan pruningan juga. Kemudian coba dilihat sama penyakit, mungkin di sana banyak juga, terutama jenis-jenis apa ya, mungkin penyakitnya Pestalotiopsis leaf spot disease seperti gitu ya. Gitu Pak Denny Yoga Saputra. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ini masih live 1 jam, masih bisa di chat lagi ya. Nah, nanti di ini aja Pak, umur tanaman juga berapa ya Pak Denny? Kayak dari Pak Bos Ipmi, Bang, untuk membusukkan pucuk gimana solusinya? Oke. Busuk pucuk ya. Busuk pucuk ini juga banyak ditanyakan ya. Jadi busuk pucuk, sebentar kita jelaskan ya. Kita kan ada juga sesi podcast ya. Nah, jadi kan sesi podcast ini biasanya kita rangkum dari mayoritas frekuensi pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Entah ditanyakan di chatbot, atau ditanyakan saat live, ataupun ditanyakan via rekan sawit pro yang lain. Nah, biasanya yang ditanyakan ini adalah seperti lahan gambut, pupuk untuk lahan gambut, kemudian untuk ganoderma, kemudian kemudian perbedaan antara amonium sulfat dan amonium nitrat. Kemudian kemarin kita juga membahas mengenai
fisiologi tanaman sawit, karena banyak yang menanyakan mengenai buah landak, tapi kita harus bedah kenapa secara anatomi ataupun ya secara fisiologi buah landak itu, fenomena buah landak itu terjadi di perkebunan kelapa sawit ya. Jadi boleh diikutin podcastnya, karena topik busuk pucuk ini merupakan salah satu juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nanti kita kupas mengenai busuk pucuk ya. Nah, jadi busuk pucuk ataupun spirotisis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh variasi antara bakteri dan cendawannya. Bakterinya bisa Erwinia sp, kemudian cendawannya bisa gabungan dari konsorsium dari Fusarium, kemudian Ceratocystis, kemudian Pythium juga ya. Nah, ini saya juga sudah pernah mengidentifikasi penyakit ini. Nah, untuk predisposing faktornya ini biasanya terjadi pada curah hujan yang tinggi. Ini kalau tidak, jadi dia itu tertangkup secara alami. Biasanya kan kelapa sawit itu kan gini ya, sumpuknya gini ya. Jadi dia di sekitaran titik tumbuhnya itu kan airnya ngumpul di situ. Nah, di situ dia ada air, jadi pembusukan itu terjadi gitu. Jadi mengundang mikroorganisme untuk menginfeksi di areal si busuk tersebut, jadi menyebabkan pembusukan. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya predisposing faktor ataupun gejala yang menyebabkan pelukaan mekanis, sehingga dia ada luka bekas angin, kemudian luka bekas tusukan dari rhinoceros kumbang tanduk ataupun rhinoceros beetle ya. Itu jadi ada pelukan mekanis untuk patogen menyebabkan penyakit. Nah, itu pada saat curah hujan, kemudian ada pada saat curah hujan tinggi, kemudian ada pada saat serangan kumbang tanduk tinggi di area tersebut. Nah, untuk spirotisis ini lebih terbanyak ditemukan di daerah TBM muda. Kenapa? Dibandingkan dengan TM tua. Kenapa? Karena areal TBM dan TM muda ini jaringannya masih lebih sukulen gitu ya. Jadi lebih lunak, lebih gampang terinfeksi oleh patogen gitu. Apalagi dia pelukan mekanisnya kan banyak gitu ya, banyak sebabnya gitu. Nah, untuk solusinya sebenarnya kalau luas area Bapak masih 50 hektar gitu, 10 hektar, coba aja cek satu persatu. Kalau dia curah hujannya sudah ada maksudnya semalam ataupun malam hari sebelumnya. Nah, itu coba cek di tanaman Bapak. Kalau masih bisa dilihat dengan berdiri ya, itu air di dalam pucuknya tersebut itu dikeluarin aja, digoncang-goncang ya. Itu digoncang-goncang. Kemudian kalau tidak ada air, namun seperti ada gejala mulai ada pembusukan, boleh diaplikasikan Nordox ya, ataupun copper sulfat. Semua jenis fungisida yang berbahan aktif koper itu bentuknya serbuk. Jadi boleh dioleskan aja, ditaburin seperti menaburkan furadan di titik pucuknya. Nah, tapi diingat kalau dia masih gejalanya di awal ataupun gejalanya primer, itu boleh diaplikasi dengan copper ya, copper based fungicide. Sifatnya kontak, tidak sistemik, itu untuk gejala awal. Tapi kalau sudah moderate to severe, itu harus diaplikasikan variasi antara copper sulfat dan fungisida, benomil seperti begitu ya. Kemudian bisa hexaconazole, nanti dicari aja merek dagangnya. Bahan aktifnya hexaconazole, difenoconazole.
bisa benomil juga, itu dilarutkan kemudian disemprotkan di areal yang pupusnya tersebut. Nah, tapi harus diingat bahwa kelapa sawit adalah tanaman monokotil ya, hanya mengandalkan satu titik tumbuh, bukan seperti mangga, rambutan. Jadi kalau titik tumbuhnya satu, ya habis gitu. Nah, jadi tolong memang harus lebih digalakkan lagi untuk monitoring dari penyakit ini gitu. Nah, bedanya saya dengan perusahaan sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, sangat tidak mungkin untuk merekomendasikan menggoyang-goyangkan kelapa sawit supaya akhirnya keluar dari pucuk tersebut, karena itu adalah perusahaan swasta dengan luasan sampai 2000-an hektar. Nah, kalau Bapak 50 hektar silahkan dilakukan. Itu kelebihan daripada smallholder dan asset owners ya. Jadi kita bisa melakukannya secara manual gitu. Dan pencegahannya seperti gitu Pak. Dicatat aja ya. Berarti kalau misalnya lahannya di atas 50 itu gimana Pak? Tetap dilakukan manual juga? Iya, manual aja. Coba aja manual. Kemudian jangan sampai ada air di tertangkup di daerah titik tumbuhnya tuh. Karena titik growing point exile daripada tanaman monokotil ya, kelapa sawit itu hanya mengandalkan satu titik tumbuhnya mati ya rusak semuanya gitu. Jadi kalau mau menunggu untuk recover lagi bisa nggak? Saya mengatakan pernah lihat bisa, tapi lama gitu. Tapi ada dia nanti gap antara titik tumbuh dengan ada ketiaknya gitu. Jadi ada gap antara generasi kanopi bawah sama generasi kanopi yang baru. Jadi kayak ada lehernya nanti dia gitu. Bisa sampai tanaman dewasa nanti berkembang juga dia, tapi pas ada angin tumbang. Oh, itu ya efeknya jadi ya Pak? Iya, jadi sebaiknya lakukan manual aja. dilakukan manual aja. Ingat-ingat aja bahan aktif fungicides-nya. Jadi kalau untuk gejala primer bisa cover based fungicides. Kemudian kalau dia gejala sekunder, variasi antara cover based fungicides dan fungisida untuk jenis-jenis jamur ya. Benomil, hexaconazole, azoxystrobin, difenoconazole, seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas boleh dicek lagi nih, ini masih ada 20 menit lagi kan. Oke, gitu ya Pak Bos Ipmi, nanti bisa dicecet aja lagi. Pak Cucu Adam siap Mas, makasih informasi dan penjelasannya. Sama-sama. Cucu Adam tadi yang nanya ini ya nanya tentang ini Pak, tentang iya. Oke, iya. Oke, sama-sama Pak. Pak Sidik, Bang, pupuk di musim kemarau baiknya pupuk apa? Oke, pupuk yang bagus di musim kemarau adalah pupuk yang sebenarnya kehilangannya itu tidak begitu besar. Yang kehilangannya itu tidak begitu besar akibat penguapannya. Nah, tapi persyaratannya adalah kelembapan tanah harus sudah dijaga di lahan tersebut, karena salah satu persyaratan dari aplikasi pemupukan adalah tanah harus lembab supaya reaktif dengan pupuk tersebut. Kenapa? Kalau dia tidak reaktif, maka konsentrasi air di dalam tanah akan kurang sehingga pupuk akan besar kemungkinannya kontak dengan akar dan menyebabkan fitotoksisitas gitu. Nah, jadi kalau saya rekomendasikan pupuk apa yang direkomendasikan musim kemarau, yang pertama lihat dulu lahannya lembab atau tidak gitu. Kalau lembab semoga ya tidak ada pupuk yang direkomendasikan ya. Nah, kemudian lihat histori curah hujannya di area Bapak tersebut, bisa lihat hari hujannya. Yang pasti jangan diaplikasikan pupuk yang lebih hygroskopis ya, yang malah menyerap air. Itu akan menyebabkan fitotoksisitas untuk akar. Contohnya adalah dolomit ya. Nah, dolomit ini kan sekali kita aplikasikan itu kan, sekali kita mengaplikasikan dolomit kan 2,5 kg per palm ya. Nah, ini kan sangat besar dosisnya. Kemudian tanah juga tidak lembab, diaplikasikan dengan dosis besar.
kemudian tidak reaktif di tanah. Bayangkan aja itu tanah kering diaplikasikan lagi ke hapur kan bertingkat ininya, bertingkat tingkat kelarutannya jadi kurang reaktif dia gitu. Kemudian rock fosfat juga. Nah ini sebaiknya jangan dicegah diaplikasikan bulan pada saat musim kemarau ya. Nah, seperti itu. Tapi yang pertama coba dilihat lahannya. Jadi sejenis lahan juga menentukan kandungan air di dalam tanah. Berarti Pak kalau misalnya tanahnya ini nggak lembab, bisa nggak Pak kita aplikasikan dengan pupuk organik untuk melembabkan, kayak kita pakai jangkos gitu Pak? Iya, sangat direkomendasikan untuk aplikasi bahan organik ke dalam tanah ya, seperti jangkos, kemudian bell press cake atau solid ya, karena dia juga berfungsi untuk mulching, kemudian juga berfungsi untuk menambah bahan organik ke dalam tanah ya gitu. Oke. Ya itu sebenarnya rekomendasi yang lebih Baik ya. lebih bagus ya. Ya ibu ini juga idenya lebih bagus sebenarnya menambahkan. Ya musim kemarau sebaiknya tambahkan jangkau saja Pak. Atau kalau mau ide-ide yang lebih aneh lagi, coba aplikasikan itu kan kalau ada jual gorengan kan ada tandan pisang tuh. Tukang gorengan tukang gorengan kan Sisa gorengan apa buka pisang pisang itu kan nggak dipipil satu persatu pisangnya itu kan, di tandannya itu dikupas-kupas gitu kan. Saya sebenarnya tertarik untuk mengaplikasikan tandan pisang itu gitu. Dikukus saja, kemudian diaplikasikan di apa saja ya Pak? Iya, tapi kan pisang juga satu pokok kan masih satu tandan kan. Iya. Pisangnya. Berarti kalau misalnya Bapak nih punya jangkos yang banyak, bisa itu aja dulu Bapak aplikasikan ya Pak? Bisa, kalau agak sedikit ide-idenya agak sedikit nyeleneh gitu ya. Mungkin rumahnya dekat tukang gorengan, minta aja tuh tandan pisangnya. Nah itu juga bisa nih Pak, Bisa. jadi rekomendasi ya. Oke, dari Pak Rosa atau Bu Rosa nih, alamat di PKU di mana nih Bos? Di mana kita nih Pak? Kita ada dua nih, ada di Sudirman dan di Jalan Siak 2 ya Bu Ros. Pak Srikanda, kalau musim panas macam ini boleh membajak tidak? Membaja ini apa Pak ya? Membajak kah atau membaja? Membaja. Boleh dijelaskan lagi kan Pak Srikandai ya? Untuk membaja ini pengertiannya apa? Membaja kah? Baja itu kan besi, membesi. Maksudnya apa? Atau karena membaja seperti menggunakan kerbau di sawah kah? Boleh boleh dicat lagi Pak. Masih ada 15 menit ke depan. Jago rebus, kacil mahkota ready Pak. Boleh diisi aja form yang di kiri bawah nih Pak untuk apanya, nanti kalau informasi selanjutnya bisa kita DM aja ya Pak. Kacil mahkota ready Pak. Ready Pak. Ya. Tadi saya baru dapat email daftar harga dari Lingzi ya. Oke. Nanti saya coba nanti kita DM aja Pak Srikandai. DM aja nanti Pak. Suruh isi form. Suruh bisa isi form ya. Itu nanti di screenshot aja Pak Srikandai. Nggak jadi ya? Bagus. Kemudian Pak Srikandai, daun sawit saya selalu kering katanya. Kenapa ya kering? Maksudnya daun kering bagian bawah kah? Kalau daun kering bagian bawah itu kan disebut dengan early premature from desiccation ya, ataupun mengering secara prematur. Rentan terjadi pada tanah gambut, rentan terjadi pada tanah yang miskin unsur hara.
Nah, coba disebutkan Pak umur berapa, jenis tanahnya apa, dan lokasinya di mana ya? Karena semua faktor-faktor penyebabnya atau predisposing faktornya untuk di tanah gambut, di tanah pasiran, kemudian di tanah mineral masam yang lain itu berbeda-beda penyebabnya. Jadi supaya bisa dipilah-pilah gitu Pak. Tapi secara fisiologis daun sawit yang mengering itu pasti di bagian bawah, karena kelapa sawit apabila dalam kondisi kekurangan air akan mengorbankan bagian dari tubuhnya untuk melakukan respirasi. Nah, yang dikorbankan itu adalah pelepah di bagian bawah. Jadi yang itu digugurkan duluan daunnya. Jadi sebenarnya kelapa sawit ini ya secara individu fisiologis itu sudah pintar. Kalau kekeringan dia kan mengorbankan bagian daun bawahnya. Jadi supaya dia tidak mati. Nah, apalagi yang dikorbankan dalam kondisi kekeringan ini adalah dia tidak mau membentuk bunga betina gitu. Nah, jadi dia maunya bentuknya bunga jantan. Kenapa bunga betina? Karena akan sangat menguras nutrisi dan sangat menguras energi untuk membentuk inisiasi generatif gitu. Jadi dia hemat dulu energinya untuk mengeluarkan bunga gitu Pak. Kemudian ada lagi yang dihemat kelapa sawit, apa? Yaitu pembentukan pucuk baru. Dia tidak mau membuka karena akan menyebabkan pucuk baru ini tidak mau dibuka dulu karena akan melakukan fotosintesis, dan fotosintesis juga membutuhkan energi. Makanya pada saat musim kering terjadi banyak kita lihat daun tidak membuka atau disebut dengan daun tombak ataupun shear sheet ya. Shear sheet ini tujuannya pokoknya kelapa sawit itu menghemat respirasi. Jadi caranya beradaptasi di musim kemarau yaitu menghemat respirasi dengan cara tidak pucuk pelepah baru tidak mau dibuka dulu, kemudian pelepah bawah digugurkan sebagian, kemudian aktivitas generatif dihambat dulu atau tidak mau berkembang biak dulu gitu Pak gitu. Oke, jadi gitu ya Pak Sri Kandai untuk penjelasannya. Mas Jam, pemupukan di musim kemarau ini apakah bagus untuk until sawit usia 20 tahun? Masih bagus Pak, 20 sawit juga kan masih usia produktif ya. Karena replanting juga kan 25 tahun. Nah, tapi sudah dijelaskan sebelumnya tadi, inti dari pemupukan adalah tanah lembab ya, supaya lebih reaktif seperti gitu Pak. Jadi Pak, kalau misalnya tuh musim kemarau nih tanah Bapak kurang lembab, bisa diaplikasikan aja dulu bahan-bahan organik ya Pak, pupuk organik. Itu Pak, sekiranya ditanya tak dijawab bosku, itu sudah dijawab Pak. Baru dijawab ya Pak? Baru dijawab Pak ya. Oke. Tembak antrian berapa lama? Kita masih sampai saat ini hanya menyediakan topas saja ya. Kita masih topas ya Pak Iya. Antoni, tembak kita belum ada. Jagung rebus, Pak memang kalau sudah check out di aplikasi harus tunggu 14 hari lebih ya? Untuk pembelian pupuk kurang dari 1 ton, iya Pak, karena masih maksudnya alat angkutnya itu kan masih digabung-gabungkan dengan orderan yang lain ke arah tujuan yang sama gitu. Tapi kalau beli dengan kondisi tonase truknya sudah penuh 1 ya pasti langsung dikirim Pak. Oke. Dari Pak Cimpa, kalau lahan dataran tinggi yang cocok bibit apa Pak? Lahan dataran tinggi sebenarnya lebih ke arah jenis tanah sih ya. Semuanya cocok, bisa juga topas 3 juga bisa untuk lahan dataran tinggi. Berarti topas bisa ya Pak? Bisa, topas 3 juga bisa, topas 2 dan 3 bisa, tapi topas 3 lebih direkomendasikan. Dan memang itu juga yang sedang tersedia ya. Oke, jadi untuk Pak Cimpa
rekomendasi yang memang kalau bagusnya di Topaz 3. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan Topaz 3 bisa DM kita atau isi form yang ada di pojok kiri bawah ya, Pak. Pak Gomblo, info untuk penanggulangan ganoderma, Pak. Untuk penanggulangan ganoderma, aduh ini ceritanya sangat panjang ya. Jadi mungkin nanti kita buka di sesi podcast aja Pak, atau kita ulangi sesi podcastnya lebih concise lagi, lebih ringkas tapi lebih to the point, lebih menarik ya. Nanti tunggu aja jadwal podcastnya Pak. Atau Bapak bisa buka di aplikasi Sawit Pro. Di situ ada Penjelasannya ya, Pak. ada apa? Konten. Ada rangkuman beberapa podcast itu, dan di situ juga ada videonya, bisa diikutin Pak. Oke, jadi Pak Gomblo kalau misalnya ada informasi ditunggu aja podcastnya kita atau searching aja nih Pak di TikToknya Sawit Pro, rangkuman dari live yang membahas tentang ganoderma ya Pak. Pak Muhammad Fahriza, alternatif pupuk urea yang saat ini mahal apa ya? Boleh gunakan bale press cake atau solid BPC ya, limbah daripada kelapa sawit. Tapi saya rasa juga semua unsur, semua circle yang ada di petani kelapa sawit ini juga di perkelapa sawitan juga sudah mengetahui kalau bale press cake ataupun solid ini ya, ataupun solid sudah mengetahui kalau itu mengandung nitrogen tinggi. Jadi BPC 50 kg setara dengan 0,5 kg AS ya. Jadi mengandung ya pasti BPC 50 kg itu kan direkomendasikan untuk satu kali aplikasi untuk tanaman sawit. Nah itu setara dengan 0,5 mengandung 0,5 kg N. Ya 0,5 kg N atau 0,5 kg ZA ya, maaf Pak saya lupa, tapi nanti saya cek lagi ya. Tapi itu tinggi kandungan daripada bale press cake ya. Oke. Cuman Bapak nanti ada karena di aplikasinya 50 kg bisa kena ini ya, daya bahan angkut juga BPC. Pak Wakler, Bang, apakah di musim kemarau berpengaruh ke bobot buah dan pelambatan pemasangan atau pemataran buah? Berpengaruh Pak. Tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk musim kemarau ini, tanaman kelapa sawit ini melakukan penghematan gitu. Jadi sumber dayanya dihemat, airnya kurang, kemudian nutrisi kurang. Nah jadi ada beberapa aktivitas fisiologi di dalam individu kelapa sawit yang dikurangin. Yang pertama saya sebutkan tadi, pelepah daripada tanaman kelapa sawit itu akan mengering atau digugurkan dia, tapi yang pada bagian bawah. Kenapa pada bagian bawah? Karena pada bagian paling bawah ini kadar klorofilnya sudah menurun, kemudian asam absisatnya sudah lebih tinggi juga. Nah kemudian kutikulanya juga sudah mulai menipis, jadi dia digugurkan dulu. Kemudian apalagi yang dikorbankan dari individu taman sawit adalah kelapa sawit menunda untuk membuka pelepah baru ya. Jadi dia makanya ada gejala daun tombak atau spear seed pada saat musim kemarau. Kemudian apalagi yang ketiga, mengorbankan generatifnya, jadi dia tidak begitu mau menyuplai nutrisi ke buahnya gitu. Jadi nutrisinya itu dihemat dulu ke pelepah-pelepah hijau, supaya pelepah hijaunya terus yang melakukan fotosintesis untuk keberlangsungan hidupnya. Tapi kalau untuk yang kurang-kurang untuk hidupnya gitu, yang seperti generatif, pembesaran buah, kemudian memberatkan tandan, tentunya berbanding lurus, kemudian penebalan mesokar itu masih ditunda di dalam kelapa sawit tersebut. Jadi kalau pertanyaannya Bapak tadi berpengaruh bobot buah, pasti berpengaruh Pak gitu. Nah harus diingat lagi bahwa tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman tahunan ya. Jadi ada
lag, ada fisiologi lag jadi gitu di istilahnya. Jadi kalau sekarang musim kemarau, efeknya 6 bulan ke depan sampai 24 bulan ke depan gitu. Nah gitu Pak. Nah, jadi sesuai dengan rekomendasi yang paling bagus apa sekarang, aplikasikanlah Tanpos Pak untuk mengademkan tanah tersebut sehingga akhirnya tanah kelapa sawit juga lebih adem ya, seperti gitu. Oke, begitu ya Pak. Nanti kalau ada wakler Pak. Kalau ada yang lebih bisa di DM aja di sini ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Heri Sebastian. Bang, lahan gambut daunnya pada ngelaras itu kurang apa ya atau solusinya gimana? Mana nih Pak? Apa itu ngelaras? Ngelaras kayak Bahasa Jawa. Apa ya ngelaras? ngelaras atau pada ngelarat nih Pak? Ngelarat apa? Kayak kekeringan atau layu? Oh, penyakit hawar daun Oh, pada ngelarat. atau kresek pada tanaman. Penyakit hawar daun pada kelapa sawit banyak Pak, tapi banyak yang seperti hawar daun. Jadi mungkin secara saintis hawar daun itu kan sudah dipatok adalah penyakit ini gitu di kelapa sawit, misalnya Pestalotiopsis yang bercak spot menguning. Tapi kan dalam tanggapannya orang kan berbeda kan, kalau bukan saintis mereka bisa mengatakan bahwa penutupan akibat Cephalourus variescens itu algae bisa dikatakan hawar daun juga gitu. Tapi kalau dia gambut, dominan memang terjadi Pestalotiopsis spot disease ataupun bercak menguning yang meluas pada daun kelapa sawit. Nah ini biasanya merupakan indikator kekurangan kalium, di mana kita ketahui juga bahwa memang kurang di tanah gambut gitu. Tapi coba ini Pak ya, diperjelas lagi Bapak yang maksud ini ngelaras seperti apa, dan boleh juga mungkin dikirim fotonya ya untuk gejalanya seperti apa. Oke, baik kawan-kawan sawit, kita udah menemani kawan-kawan sawit nih 1 jam pas nih kita udah menemani kawan sawit dan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sawit. Nah, jadi kalau kawan-kawan sawit nih yang udah bertanya belum ada terjawab nih, bisa nanti join lagi live di sesi sore itu di jam 16.30. Jadi join aja nanti di sesi sore, bisa ditanyain kembali dan akan dijawab. Oke, terima kasih kawan-kawan sawit. Ada mau disampaikan nggak Pak? Kata-kata penutup nih Pak. Saya rasa itu aja, nanti join aja sering di ini ya, di live-nya. Oke, terima kasih kawan-kawan sawit. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga aktivitas di hari ini menyenangkan dan selamat menjalani aktivitas di kebunnya juga. Oke, sampai jumpa di sesi sore nanti. Terima kasih. Sawit Pro terus tumbuh.